pagi. Pagi luar biasa. Perluasan bulan-bulannya, jadi saradanya. Biasa orang Indonesia kebiasaan sehingga koh long ditakol karena bisa ada. Kalau semuanya jawab ini menggema nih SMP ini. Coba ulangi. Semangat semuanya. Kalau bilang selamat pagi, ambil sikap sempurna, tangannya gini ya. Pagi. Luar biasa. Bisa? Coba. Selamat pagi. Pagi luar biasa. Tepuk tangan. Coba ulangi. Belum kompak. Selamat pagi. Pagi luar biasa. Tepuk tangan. Nah, saraf itu di tangan semuanya, jadi biar semangat, biar nggak ngantuk-ngantuk. Biasakan ya. Terima kasih yang terhormat kepala sekolah, yang saya hormati wakil atau tenaga pengajar semuanya beserta stafnya, yang saya hormati cintai adik sekalian. Pertama dan yang paling utama, mari kita panjatkan puji dan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena rahmat taufik hidayah, alhamdulillah kita masih bisa melaksanakan kewajiban kita, yaitu adik-adik untuk wajib belajar. Saya juga alhamdulillah kesini dengan selamat, pulangnya pun dengan selamat. Ya, karena dengan inayahnya juga kita bisa bertemu di sini, silaturahmi di sini. Dan tak lupa salawat serta salam semoga tercurah limpahkan kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, sahabat-sahabatnya serta umatnya, dan mudah-mudahan kita termasuk umatnya dan mudah-mudahan kita mendapat syafaat yaumil akhir. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih kepada pihak sekolah atas waktunya, karena tugas sebagian tupoksi saya itu ke sekolah-sekolah ya. Kemarin juga dari SMA, SMP gitu kan, diputer. Karena apa? Karena adik-adik ini adalah generasi penerus bangsa. Apabila generasi penerus bangsanya enggak benar, sekolahnya tidak benar, mau bagaimana nanti ke depan negara kita? Ya. Jadi jangan punya anggapan, aing sekolah di tempat yang mewah, mepet ke tengah sawah. Jangan, sama aja ya. Karena saya juga dulu sekolah di SMP-nya jalan kaki 8 kilo. Saya jalan kaki. Sepatunya nggak pernah pakai sepatu bagus, pakai sepatu Titania. Yang notabene kalau dipakai jalan seminggu kaos kakinya keluar. Maka jangan minta dimanapun sekolah sama. Ya berarti tergantung kitanya. Tergantung adik-adiknya. Karena walaupun sekolahnya di kota, dimanapun, di hutan, dimanapun sama, pelajarannya sama, gak ada yang berbeda. Dan di dunia ini tidak ada orang bodoh kecuali orang yang malas. Makanya adik-adik tolong dimanage waktunya. Mana untuk belajar, mana untuk main, mana untuk beribadah. Ada waktunya. Salat pun ada waktunya, ada dohor, asar, maghrib, subuh, ada waktunya. Belajar pun demikian. Jangan kebalik-balik. Waktu belajar dipakai main atau sebaliknya. Jangan, dimanage waktunya. Tidur jam berapa, belajar jam berapa, dimanage. Kecuali kalau waktu libur. Tapi tetap jangan lupakan kewajiban ada itu sholat. Jangan. Misalkan untuk belajar, besok pelajaran apa? Disiapkan. Dari malam disiapkan, baju namanya harus dipakai, disiapkan. Jangan dipakai main, apalagi sekarang zaman HP, kebanyakan ke HP. Begitu besoknya mau berangkat sekolah, amak-amakan ke kolot, mana sepatu, mana baju, cari sedikit dan lain sebagainya. Itu yang salah. Jadi silakan adik memanage waktu yang sedemikian rupa, waktunya benar-benar diatur. Karena tugas Anda adalah belajar dan belajar. Apalagi sudah masuk ke sekolah ini mutlak sepenuhnya tanggung jawab pihak sekolah. Mulai masuk misalkan jam 7, pulang jam berapa, itu mutlak sepenuhnya tanggung jawab sekolah. Dan apabila ada apa-apa di jam sekolah, itu pihak sekolah pasti kena. Kecuali di luar jam sekolah lain hal.
Misalkan ada pulang, tukang tongkrong, ikut dengan sekolah yang lain, itu lain hal. Paling hanya terbawa alma mater sekolah. Tapi kalau di waktu sekolah, adik-adik mabal keluar ketemu di luar, apalagi tawuran, balap-balapan, melanggar lalu lintas, undang-undang lalu lintas, melanggar hukum, itu mutlak. Jadi pohodoi ngomongnya, ya, itu mutlak sepenuhnya tanggung jawab sekolah. Apabila ada apa-apa ke sekolah, itu tanggung jawab sekolah. Dan sekolah apabila ada kriminalitas, pasti sekolah bakal dipertanyakan pihak kami. Kalau sudah di jalur hukum. Kenapa? Sekali lagi sepenuhnya sekolah. Dan apabila ada di sini tidak mengikuti aturan sekolah, itu salah sendiri. Jangan salahkan pihak sekolah, karena sekolah udah ada aturannya. Itu tugas adik-adik adalah belajar dan belajar. Karena apa? Sering kami tangkap anak-anak sekolah yang tunggang tongkrong, ternyata suka bergabung dengan sekolah yang lain. Itu yang salah. Dan pasti kami bakal proses, apalagi udah termasuk kriminalitas. Apalagi sekarang udah zaman obat yang murah meriah, bisa dibeli oleh anak-anak sekolah dan sasarannya anak-anak sekolah. Yang murah. Jenisnya apa? Tramadol dan Eximer. Itu sedang ramai sekarang. Dan beberapa ribu butir jenis itu kami tangkap dan sudah kami proses. Sasarannya mana? Anak-anak sekolah. Karena pernah kami tangkap anak sekolah nyuri ayam, ditanya sama kami tidak nyambung, ternyata anak tersebut habis konsumsi Eximer dan Tramadol. 3 hari 3 malam ditanya ternyambung. Karena apa? Itu penyebab efek samping dari obat tersebut. Saya tidak mau dengar anak SMP ini ada yang kena oleh pihak kami, dan yang rugi siapa? Adik-adik sekalian. Kenapa? Apabila sudah tercatat di kami, ada catatan di kami di kepolisian, itu adik-adik tidak bisa bikin SKCK. Sedangkan SKCK bisa dipergunakan jangankan untuk melamar pekerjaan, untuk melanjutkan sekolah sekarang wajib ada SKCK. Dan apabila sudah terdaftar di kami, itu tidak bisa bikin SKCK. Itu salah satu kerugiannya. Bagaimana cara menghilangkannya? Harus mulai proses hukum dulu, yang melibatkan instansi lain, kejaksaan dengan pengadilan. Makanya adik-adik sekali lagi tugasnya belajar dan belajar. Karena yang udah masuk ke narkoba, jangankan jenis narkoba, merokok dan merokok. Udah kecanduan, hesek ubarna. Ada iso merokok di sini? Ada nggak? Karena dulu ya masih banyak yang merokok, anak-anak SMP dulu itu mah. Kalau sekarang SMP saya yakin lebih loba. Itu rokok. Awalnya apa? Karena apa? Seusia adik-adik ini masih pikirannya masih labil. Pengen dikatakan wah, pengen dikatakan gagah, pengen dikatakan super, adalah seusia adik-adik. Jadi gampang masuk pengaruh, hal kecil aja. Allah dia lamun tengah rokok cek, lamun dia tengah rokok kampungan, akhirnya merokok. Sudah kecanduan, nggak usah diajak lagi, bahkan dia ngajak lagi temennya. Kalau sudah kecanduan, akhirnya apa? Uang jajan dipakai rokok. Padahal rokok itu harganya mahal. Pasti yang sudah merokok merasakan itu harga rokok mahal. Akhirnya uang jajan dari orang tua bukan dipakai jajan, akhirnya dibeli rokok. Setelah kecanduan susah obatnya. Setelah uang jajan habis, akhirnya Uniko. Apa Uniko? Tahu Uniko? Ada yang tahu Uniko? Pengalaman ibu-ibu mah pernah baheula Uniko. Ya. Karena paling banyak ibu-ibu dulu perempuan, Bu. Karena waktu saya SMA, kalau ada
dulu kan belum ada komputer itu, masih mesin tik. Diketik oleh sekolah, di sana 5.000 untuk orang tua ngasih tahu. Ditambah harus langkah hiji, jadi 15, jadi begitu dulu. Kalau sekarang lebih parah. Itu. Jadi apabila sudah kecanduan itu susah obatnya. Makanya biasanya uang jajan dipakai beli rokok. Saya yakin di sini banyak. Ya, karena tadi itu obatnya susah. Jadi sekali lagi adik-adik adalah masih labil. Kenapa sering kami tangkap di jalur sini? Ternyata banyak yang kena yang joki balap liar anak-anak SMP. Itu tadi dikomporin sama seniornya, alah dia kampungan, nggak bisa mengusulkan motor. Ayo kebut-kebutan. Terjadi kecelakaan, ada yang pecah kepalanya. Dia ngajukan asuransi, tidak dapat cover asuransi yang namanya balap liar. Pengemudinya lagi mabok, itu walaupun meninggal dunia tidak dapat asuransi jasa berharga. Ditolong kepada adik, ya. Yang penting adik tugasnya belajar dan belajar. Yakin depan semua ini pasti punya cita-cita dan keinginan. Karena kami kepala sekolah, guru, polisi yang sudah lama tugasnya ada masa jabatannya bagi Pak pensiun. Ada jabatan selesai jadi polisinya kembali ke masyarakat. Makanya generasi penerus adalah adik-adik. Kalau adik-adiknya bro, mau dikemanakan negara dan bangsa ini. Makanya tolong tugas adik-adik sekarang belajar dan belajar. Tidak ada tugasnya adalah belajar dan belajar, manajemen waktu. Mana untuk belajar, mana untuk main, karena sekarang mainnya kebanyakan di HP. Dan sudah terprediksi masih ada dan terdaftar anak SMP sudah bisa judi online. Hati-hati. Kalau kena sama kami, mau bisa ngelanjutin sekolah. Terpercaya aja. Tolong, ya. Sekali lagi, saya pesankan, saya tekankan kepada adik adalah belajar dan belajar. Jangan punya pikiran di mana aing sama sekolah, nggak ada yang beda. Saya katakan tadi, saya sekolah di hutan, di tengah-tengah kebun, yang notabene pinginnya pohon singkong dan bambu, jalannya 8 kilo, buktinya sendiri polisi. Yang penting belajar dan belajar. Minimal sekolah masuk 3 besar, ulah 3 besar tiburi. Ya, itu. Sekali lagi, tidak ada orang bodoh kecuali orang yang malas. Mungkin itu aja karena pertanyaan tadi lama-lama, karena kita katanya harus di aula, nanti saya beberkan di aula masalah kelakar remaja, masalah narkoba, masalah undang-undang lalu lintas. Ya nanti saya ulas nanti pakai fokus nanti di ruangan. Ya, begitu aja. Terima kasih atas waktunya. Sekali lagi mohon maaf apabila kata corona belum dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Siap, terus.